Di balik keanekaragaman satwa di bumi, ada yang mengatur bagaimana seekor makhluk kecil berubah wujud menjadi pemburu atau pelindung bagi koloninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal Siraman Ilmu. Hari ini kita akan membedah rahasia dunia fauna melalui materi pertumbuhan dan perkembangan hewan. Ini adalah perjalanan ilmiah untuk menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggelar tanda-tanda kebesarannya pada penciptaan makhluk bergerak yang melata, berjalan, maupun terbang di atas bumi. Anak ayam yang menetas dari sebutir telur memiliki bulu halus, namun seiring waktu bentuk tubuh, paruh, dan ukuran sayapnya berubah total saat menjadi ayam dewasa. Apakah semua hewan di alam semesta ini mengalami fase perubahan yang serupa? Melalui rasa ingin tahu ini, kita sedang mengkaji ayat-ayat kauniyah tentang variasi penciptaan makhluk hidup yang sengaja Allah buat berbeda-beda agar ekosistem bumi tetap seimbang. Secara biologi, pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan berat tubuh yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali lagi seperti semula. Contohnya anak kucing yang tubuhnya semakin membesar dan beratnya terus bertambah seiring waktu. Berbeda dengan fisik, perkembangan adalah proses menuju kematangan fungsi organ-organ tubuh. Proses ini seringkali tersembunyi dan tidak langsung terlihat dari luar, namun sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seperti munculnya insting keibuan pada induk hewan untuk merawat dan melindungi anaknya. Sains menandai pertumbuhan hewan lewat pengukuran nyata, bertambahnya tinggi, berat badan, serta ukuran organ tubuh. Grafik pertumbuhan ini berjalan sangat cepat dan menyeluruh pada masa awal kehidupan, lalu akan melambat secara alami begitu hewan mencapai usia dewasa. Perbedaan mendasar antara pertumbuhan dan perkembangan terletak pada sifatnya. Pertumbuhan bersifat kuantitatif atau bisa diukur dengan angka, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif atau tidak bisa dihitung. Selain itu, pertumbuhan fisik akan berhenti total saat dewasa, tetapi perkembangan fungsi tubuh berlangsung terus seumur hidup. Hal ini mengajarkan kita bahwa kesempurnaan sejati makhluk hidup dinilai dari fungsinya, bukan sekedar ukuran fisiknya. Hewan harus melewati rantai tahapan hidup yang berurutan, dimulai dari pembentukan zigot, berkembang menjadi embrio, lahir sebagai bayi atau anak, tumbuh menjadi dewasa, dan berakhir pada masa tua. Setiap fase membawa perubahan fisik dan fungsional yang berbeda-beda. Siklus ini merupakan contoh nyata dari ketetapan Allah bahwa setiap makhluk yang bernyawa pasti mengalami fase kelemahan, kejayaan fisik, lalu kembali melemah. Beberapa jenis hewan dianugerahi kemampuan luar biasa bernama metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh selama masa pertumbuhan. Metamorfosis ini terbagi menjadi dua tipe, sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna dimulai dari larva atau ulat, akan memakan dedaunan secara aktif, lalu masuk ke dalam fase pupa, di mana tubuhnya beristirahat total.
sebelum akhirnya keluar sebagai kupu-kupu dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna dimulai dari hewan menetas menjadi nimfa, yang bentuk fisiknya sudah menyerupai hewan dewasa, namun berukuran lebih kecil dan belum memiliki sayap atau organ reproduksi yang sempurna. Di sisi yang lain, ada kelompok hewan yang tidak mengalami metamorfosis sama sekali. Contohnya kucing, anjing, dan sapi. Mereka terlahir dengan bentuk anatomi yang sudah mirip dengan induknya dan tumbuh hingga dewasa tanpa ada perubahan bentuk yang mencolok. Dari dalam tubuh, proses pertumbuhan dan perkembangan dikendalikan oleh dua aktor utama, gen dan hormon. Gen bertugas menentukan sifat dasar keturunan, sementara hormon menjadi pengatur kecepatan serta irama pertumbuhan dan perkembangan. Dari luar tubuh, lingkungan memegang kendali penuh melalui ketersediaan makanan, suhu, cahaya, dan air. Hewan yang mendapatkan nutrisi bergizi dan lingkungan yang stabil akan tumbuh jauh lebih sehat dan cepat. Prinsip ini selaras dengan ajaran Islam untuk menjaga ekosistem alam, karena keseimbangan lingkungan adalah rezeki yang Allah siapkan bagi keberlangsungan makhluknya. Keselarasan antara pertumbuhan dan perkembangan sangat krusial bagi kehidupan hewan. Jika pertumbuhan fisik terganggu, maka perkembangan fungsi tubuhnya ikut cacat. Kesimpulannya, pertumbuhan berfokus pada perubahan ukuran tubuh, sedangkan perkembangan berfokus pada kematangan fungsi tubuh. Keduanya berkolaborasi membentuk kesempurnaan ciptaan. Memahami ilmu ini membuat kita sadar bahwa menjaga dan menyayangi binatang adalah bagian dari memuliakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.